Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang probability sampling. Sebelum lanjut ke materi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dede Vira dengan NIM 20020111020. Saya mahasiswa Prodi Manajemen semester 3 di Universitas Al-Khairiyah. Terima kasih. Selanjutnya ke pembahasan materi. Probability sampling. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Representatif ini penting untuk generalisasi, menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, diketahui besarnya populasi induk. Yang kedua, besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan. Dan yang ketiga, setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jenis-jenis probability sampling. 1. Simple random sampling. 2. Stratified random sampling. 3. Proportionate stratified random sampling. 4. Disproportionate stratified random sampling. 5. Cluster sampling. Dan 6. Systematic sampling. Yang pertama, simple random sampling. Random sampling adalah metode paling dekat dengan definisi probability sampling. Pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Yang kedua, stratified random sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan. Misalnya, populasi dibagi ke dalam anak-anak dan orang tua, dan kemudian memilih masing-masing wakil dari keduanya. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling. Probabilitas pengambilan sampel sebanding dengan ukuran sampling bahwa sampel dipilih secara proporsional dengan ukuran total populasi. Ini adalah bentuk multi-stage sampling di tahap pertama dan kemudian random sampling di tahap kedua, tapi jumlah sampel sebanding dengan ukuran populasi. Yang keempat, disproportionate stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara kurang atau tidak proporsional. Yang kelima, cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memilih wakil tiap-tiap kelompok. Misalnya, populasi adalah Jawa Tengah, kemudian sampel diambil dari tiap-tiap kabupaten. Bisa juga batas-batas gunung, pulau, dan sebagainya. Dan yang keenam, systematic sampling. Teknik sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Anggota sampel dapat diambil dari populasi homogeni pada jenis interval waktu, ruang, dengan urutan yang seragam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari probability sampling. Yang pertama ada kelebihan. 1. Menghemat biaya. 2. Melibatkan tingkat penilaian yang lebih rendah. 3. Pengambilan sampel yang relatif lebih mudah. 4. Menghemat waktu. Yang kedua ada kekurangan dari probability sampling. 1. Peluang memilih sampel kelas tertentu saja. 2. Pekerjaan yang berlebihan dan monoton. 3. Kesulitan mengakses daftar populasi penuh. 4. Ukuran populasi mungkin tidak diketahui. Mungkin itu saja materi tentang probability sampling yang dapat saya presentasikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.